oleh Kristus dan kebangkitannya. Yang ketiga, liturgi pembaptisan. Gereja bersama anggota baru dilahirkan kembali dalam pembaptisan dan bersama memperbaharui janji baptis. Yang keempat, liturgi ekaristi. Kita diundang Tuhan dalam perjamuannya sebagai kenangan akan wafat dan kebangkitannya sampai kedatangannya kembali. Mohon perhatian umat terkasih untuk beberapa hal dalam perayaan malam Paskah sebagai berikut. Saat iman mengangkat lilin Paskah dan melakukan cahaya Kristus, umat dimohon untuk berlutut sejenak dan menjawab dengan melakukan syukur kepada Allah. Liturgi sabda. Saat iman mengajak umat untuk berdoa sesudah bacaan, umat dimohon untuk berdiri. Liturgi pembaptisan. Umat dimohon untuk berdiri. Misa pada malam ini akan dipimpin secara konsekrasi oleh Pastor Herianus Mas Markus Rekoranga MSC dan Pastor Johannes Lambe MSC, dan dimuliakan guru dari paroki Stelaris Guru. Kantong kolektor kedua hari ini untuk operasional gereja. Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan perasaan kita untuk memulai perayaan Minggu Paskah pada hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, pada malam yang amat suci ini Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja Kudus mengajak kita, putra dan putrinya yang tersebar di seluruh bumi, supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Bila kita sudah melangsungkan perayaan Paskah sambil mendengarkan sabdanya dan merayakan misterinya, maka kita memiliki harapan akan mendapat bagian dalam kemenangan Kristus atas maut dan hidup bersama Dia dalam Allah. Pemberkatan Nabi. Ya Allah, dengan perantara putra-Mu Engkau telah menganugerahkan umat-Mu api kemuliaan-Mu. Kuduskan api baru ini, dan semoga dengan perayaan Paskah ini kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak hati murni kami sampai dalam pesta cahaya-Mu yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang,
miliknya lah segala masa. Dan segala apa. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan. Sepanjang segala masa. Demi luka-lukanya, cahaya Kristus.
Dan
dilepaskan dari kedurhakaan dan dosa, diberikan kepada rahmat Allah, dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Untuk menebus para hamba, Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya berdosa ada untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh muncul kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian itu. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarahi tentara bersih dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Cahaya suci malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga diri yang diberkati ini berkatan Bapa pada malam ini berjalan terus untuk menghalau kegelapan. Semoga jalannya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam dan menerima manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus Putra Bapa yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat kini dan sepanjang masa. Kita masuki liturgi Sabda.
Waktunya belum dinyalakan. Pada awalnya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan masih kosong. Gelap gulita meliputi samudera dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, jadilah terang. Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu disahkannya terang itu jadi terang. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah berfirman, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Lalu Allah berfirman, jadilah benda-benda terang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Benda-benda terang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa, dan Allah menjadikan juga bintang-bintang. Semuanya itu ditanggung Allah di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang serta malam.
dan untuk memisahkan kerang dan kerang. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Lalu Allah berfirman, hendaklah dalam air berkeliaran makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan berkeliaran dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyak, serta penuhilah laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar, segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, serta atas segala binatang melata yang berada di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang berada di bumi. Lalu Allah berfirman, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan kepada burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya ini sungguh aman baik.
Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-7, Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Maka berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam kurban Paskah Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang masa. Bacaan dari kitab Keluaran. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-serulah mereka kepada-Nya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka menganggap, dan engkau angkatlah tongkatmu dan memberikanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah air. Dengan demikian, orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Sementara itu, aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel.
Lalu aku akan mengatakan kemuliaan terhadap Firaun dan seluruh pasukan, terhadap keretanya dan orang-orang yang berkuda. Maka orang Mesir akan bisa bahwa aku ini Tuhan apabila aku menampakkan kemuliaan terhadap Firaun, keretanya dan orang-orang yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malam Tuhan menurunkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan air laut itu. Maka terbelahlah air laut itu, dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka. Air itu bagai tembok bagi mereka. Tetapi orang Mesir yang mengejar dan menyusul mereka, semua kuda Firaun, kereta dan pasukan-pasukannya, pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut. Pada waktu jalan pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air terbalik menimpa orang Mesir, kereta-kereta dan pasukan berkuda mereka." Maka Musa mengulurkan tangan ke atas laut, dan menjelang pagi berbaliklah air ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang-orang Israel ke tengah laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang lumpuh, tetapi orang Israel menyeberang melalui dasar laut yang kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nadah ini bagi Tuhan. Kami
dan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa dari kejaran Firaun dengan kuasa tangan-Mu. Kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Kami mohon, jadikanlah semua orang anak-anak Abraham dan semartabat dengan pilihan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua, orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa mempercuri payahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sengkengkanlah telingamu, dan datanglah kepadamu. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allah dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihannya. Baiklah ia kembali kepada kita, sebab Dia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami, yang kini kami rayakan telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki, sebab segala yang baik yang ada pada kami berasal daripadamu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Ya Allah, Engkau menyempurnakan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gereja semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibarui lahir dan batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.
setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus. Ia menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka pun segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah, pesta kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam puji syukur nomor 821 ada satu ayat lagu yang sebenarnya berbunyi, "Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira." Kata-kata ini sebenarnya merujuk pada Mazmur 118 ayat 24 yang berbunyi, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya." Saudara-saudari yang terkasih, sorak-sorai dan sukacita merupakan tanda dari perayaan Paskah. Perayaan Paskah yang bagi kita semua merupakan Amen.
Antioquia.
Allah yang Maha Mulia, Engkau menciptakan karya-karya agung melalui tanda-tanda sakramen. Dengan berbagai cara Engkau menggunakan air untuk menyatakan rahmat pembaptisan. Ya Allah, pada awal mula dunia, Roh-Mu melayang-layang di atas permukaan air. Sejak air itu, air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air bah, Engkau menyatakan kelahiran baru, sebab kekuatan air itu memusnahkan kejahatan dan melahirkan kebaikan. Ya Allah, lewat jalan yang kering, putra-putra Abraham Engkau seberangkan melintasi Laut Merah. Dengan demikian, kaum yang telah bebas dari perbudakan Firaun melombarkan umat yang dibaptis. Ya Allah, di Sungai Yordan, putramu dibaptis oleh Yohanes dan diurapi dengan Roh Kudus. Ketika bergantung di salib, ia menekan air dan darah dari lambungnya. Sesudah bangkit, ia mengutus para muridnya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami mohon ya Tuhan, makanlah gerejamu dan sudilah membuka baginya sumber air baptis. Semoga berkat Roh Kudus air ini dipenuhi rahmat Putra Tunggal. Semoga manusia yang diciptakan menurut ciptaanmu dan dengan sakramen baptis disucikan dari kecemaran masa lalu, dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus menjadi manusia baru." Kami mohon ya Tuhan, semoga dengan perangkat Putra-Mu, kuasa Roh Kudus turun ke dalam bencana ini. Orang yang lewat baptisan dikuburkan bersama Kristus, diperkenankan pula bangkit bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Tuhan Allah kami, dampingilah umat-Mu yang berjaga pada malam yang amat kudus ini. Sudilah memberkati air ini bagi kami yang sedang mengenangkan penciptaan kami yang mengagumkan dan penebusan kami yang jauh lebih mengagumkan. Air ini telah Engkau ciptakan untuk menyuburkan ladang dan untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Air juga telah Engkau jadikan sarana belas kasih-Mu, sebab lewat air Engkau membebaskan umat-Mu dari perbudakan, dan dengan air Engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan lambang air para nabi mewartakan perjanjian baru yang akan Engkau ikat dengan manusia. Akhirnya dengan air yang dikuduskan oleh Kristus di Sungai Yordan, kodrat kami yang telah hancur Engkau perbaharui dalam perbasuhan kelahiran kembali. Oleh sebab itu, semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga Engkau membuat kami bersuka cita bersama saudara kami yang dibaptis pada hari Paskah demi Kristus pengantara kami. Kita lanjutkan dengan pembaharuan yang dibaptis. Saya mengundang umat yang di basement, yang di kaki 1, di kaki 2 untuk menyiapkan diri, masing-masing dinyalakan, dan kita semua yang ada di dalam gereja. Saya percaya Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahkan kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
menjawab mereka menjadi pengikut putranya. Marilah kita mohon. Bagi semua orang yang telah meninggal, sebagai orang-orang yang sudah ditandai dengan pembaptisan, semoga Allah memperkenankan mereka pada malam ini menghayati sukacita Paskah sepenuhnya di surga. Marilah kita mohon. Bagi semua saja yang dalam perayaan Paskah ini berkumpul sebagai saudara satu sama lain, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguh kita semua yang berkumpul dalam perayaan ini dalam menunaikan tugas kita masing-masing di dunia. Marilah kita mohon. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari dan Roh Kudus dan telah diampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat rahmat yang diperoleh Kristus Putramu memasuki Paskah yang abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Saudara-saudaraku yang terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.